Baik, selamat datang di video saya kali ini. Nama saya Rainer Beth Andrew, saya adalah mahasiswa Elin Angkatan 2019. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang instalasi dari Kubernetes untuk Windows 10. Nah, video ini saya buat dalam rangka mengerjakan tugas juga untuk mata kuliah data center dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, jadi untuk Kubernetes sendiri itu mungkin sedikit penjelasan ya. Kubernetes ini adalah aplikasi yang dikembangkan untuk apa ya, open source system for automating deployment, scaling, and management of containerized application. Nah, jadi ini kita bisa lihat visualisasinya ya. Kubernetes ini menggunakan node-node yang berfungsi untuk memanajemen dan juga mengatur gitu ya istilahnya untuk aplikasi yang terkontainerisasi istilahnya. Nah, ini dia juga open source dan masih dia free dan kita bisa gunakan Kubernetes ini secara open source gitu ya. Oke. Nah, jadi Kubernetes ini sendiri ada beberapa tools dari website kubernetes.io. Ini ada beberapa tools yaitu kubectl, Kind, Minikube, kubeadm dan ya, hanya 4 ya di sini. Nah, kita di sini akan menginstal tools yang kubectl ya. Nah, kubectl ini fungsinya sendiri untuk menjalankan perintah atau commands against Kubernetes clusters. Nah, tadi sempat kita singgung itu ada nodes. Nah, itu kita bisa menjalankan perintah terhadap cluster Kubernetes yang lain gitu ya. You can use kubectl to deploy applications, inspect and manage cluster resources, and view logs. Nah, ini untuk kubectl. Nah, kalau yang lain ini, Kind dan Minikube ini rada mirip, sedikit mirip. Mereka ini dapat menjalankan Kubernetes on your local computer. Nah, itu belum kita butuhkan sekarang. Dan juga ada kubeadm yang dapat create and manage Kubernetes clusters. It performs the actions necessary to get a minimum viable secure cluster up and running in a user-friendly way. Oke, kita akan menginstal yang kubectl-nya saja. Nah, pertama kita klik untuk Windows karena saya menggunakan Windows di sini. Ini sama ya websitenya. Nah, sebelum dimulai mungkin kalau misalnya kita sudah familiar dengan menggunakan kubectl, ini yang harus kita perhatikan. Kalau clusternya itu menggunakan uh, versi yang mirip dengan versi yang akan kita gunakan. Nah, kalau di sini tulisannya hanya berbeda satu versi aja gitu. Kalau misalnya pada hari ini ya, di mana saya bikin videonya itu tanggal 12 September 2021, itu versi terbarunya itu adalah 1.22. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan. Jangan sampai kita melebihi ini. Misalnya kita mau kontrol klien yang V1.20 atau 1.19. Nah, ini nanti kita jangan pakai yang V1.22, tapi yang lebih rendah. Yang bedanya hanya satu versi saja. Nah, oke, langsung lanjut. Kita akan menginstal kubectl di Windows. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan download kubectl langsung atau pakai curl. Nah, kalau saya kebetulan sudah ada nih di laptop saya untuk curl ini. Nah, bagaimana kita menjalankannya? Kita buka command prompt. Lalu kita copy dari website itu. Lalu kita langsung paste saja, tekan enter. Nah, di sini dia akan langsung mendownload secara langsung ya, secara otomatis. Seperti kita download biasa aja. Nah, ini di sini ada berapa persen downloadnya sudah selesai. Ini total berapa megabyte yang akan kita download dan ini berapa megabyte yang sudah dijalankan. Oh, kebetulan langsung selesai nih ya. Oke, langsung aja kita ke tahap yang kedua yaitu validate the binary. Sama, kita langsung copy paste saja. Ini gunanya itu untuk mendownload kubectl checksum file. Itu untuk validate the binary ya. Langkah pertama kita copy paste,
Langsung selesai. Terus langsung kita validate kubectl binary yang tadi sudah kita download pertama against the checksum file yang barusan sekali kita komenkan. Nah, ini using command prompt to manually compare certutils output to the checksum file downloaded. Kita langsung copy dan kita langsung paste saja. Nah, ini sudah ada langsung certutilnya ini hash file command completed successfully. Nah, berarti ini sudah tervalidasi ya, sama gitu. Oke, ini kita juga bisa menggunakan PowerShell, cuman tadi saya menggunakan command prompt ya, tapi ini ya sama saja. Oke, add the binary into your path. Nah, selanjutnya ini mungkin sedikit tricky ya. Jadi, kita menggunakan ini agar fungsinya kita bisa mengkomen lewat command prompt saja gitu, langsung. Untuk menggunakan Kubernetes. Nah, pertama kita membuka klik kanan ini ya, Windows. Lalu kita buka sistem. Lalu ke Advanced System Settings. Terus ke tab Advanced dan langsung ke Environment Variables. Nah, di sini kita bisa menambah variabel untuk user atau untuk satu sistem gitu ya, untuk semua user yang ada di komputer atau laptop atau sistem yang kita gunakan. Nah, kita menggunakan path variable, lalu kita klik edit, kita klik new. Nah, kebetulan di sini saya sudah menambahkan path yang saya gunakan nih ya, kubectl. Nah, path ini nanti di copy paste, kita cari directory di mana kubectl itu digunakan gitu ya. Lalu kita paste directory-nya ke sini. Kalau sudah nanti tinggal oke, dan oke. Kita tutup lagi. Tes. Lalu yang selanjutnya itu test to ensure the version of kubectl is the same as downloaded. Kita copy paste lagi ke command prompt. Nah, kita enter client version, git version v1.22.0. Berarti kita sudah sama menggunakan yang versi 1.22.0. Oke, berarti kita sudah berhasil. Nah, ini ada note dari Kubernetes-nya. Docker Desktop for Windows adds its version of kubectl to path. If you have installed Docker Desktop before, you may need to place your path entry before the one added by the Docker Desktop installer or move the Docker Desktop's kubectl. Nah, ini kalau kita sudah menggunakan Docker Desktop ya. Nah, kebetulan saya belum menggunakan Docker Desktop, meskipun tadi ada ya di path-nya. Nah, tapi itu setelah saya menginstalasi kubectl sebelumnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada video saya hari ini. Semoga bisa berguna untuk penggunaan Kubernetes ke depannya. Baik, terima kasih.